Kemana sebenarnya jiwa orang yang bunuh diri pergi? Sebuah kebenaran yang jarang dibicarakan gereja. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bebannya lebih berat di hati manusia daripada yang lain. Pertanyaan yang membuat orang terjaga di malam hari, menggenggam kenangan, rasa bersalah atau luka. Dan salah satu pertanyaan itu adalah ini: kemana orang pergi ketika mereka mati karena bunuh diri? Ini bukan sekadar pertanyaan teologis, ini pertanyaan yang personal. Pertanyaan itu keluar dari bibir orang tua yang berduka, teman yang patah hati, dan kadang pelan dalam bisikan. Pertanyaan itu datang dari mereka yang bertanya-tanya tentang masa depan mereka sendiri. Mungkin kamu menonton ini hari ini dengan satu nama di pikiranmu, satu wajah yang kamu cintai, satu kisah yang berakhir terlalu cepat. Atau mungkin kamu menonton bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirimu sendiri. Karena akhir-akhir ini kegelapan terasa sangat bising dan harapan terasa jauh. Dimanapun kamu berada sekarang ini, bukan video yang dipenuhi jawaban cepat atau klis dangkal. Ini percakapan yang sakral yang harus kita dekati dengan kebenaran dan belas kasih sekaligus. Selama bertahun-tahun topik bunuh diri di dalam lingkaran Kristen sering disambut dengan keheningan atau ketakutan. Ada yang diberitahu bahwa bunuh diri adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Yang lain diberi teologi yang keras dengan sedikit pengertian. Dan yang lain lagi, yang hancur oleh duka, dibiarkan bertanya masih, adakah harapan bagi orang yang aku kehilangan? Tetapi Alkitab mengatakan sesuatu yang penting, bahwa Tuhan melihat lebih dalam daripada kita. Bahwa belas kasihannya menjangkau lebih jauh daripada yang bisa kita bayangkan. Dan bahwa Dia tidak mundur ketika berhadapan dengan kehancuran kita. Bahkan Dia mendekat kepadanya. Jadi hari ini mari kita letakkan ketakutan itu. Mari berhenti bersembunyi di balik keheningan, dan mari kita lihat bersama dengan jujur dan hati-hati apa yang kitab suci katakan dan apa yang tidak dikatakannya tentang bunuh diri. Kita tidak di sini untuk berdebat. Kita di sini untuk menemukan hati Allah yang adil sekaligus penuh anugerah. Ini tidak akan mudah, tetapi itu akan sepadan. Karena jika kita dapat memahami sedikit saja, lebih banyak tentang hati Tuhan kita, mungkin menemukan keberanian untuk berduka, dengan harapan untuk berbicara dengan kebaikan, dan hanya mungkin untuk bertahan sedikit lebih lama. Bukan karena hidup sempurna, tetapi karena Tuhan hadir di sini, sekarang juga, bahkan di dalam ini. Nomor 1 beratnya, pertanyaan itu mengapa ini penting? Ini bukan sekadar teka-teki teologis atau doktrin abstrak yang disimpan untuk ruang kelas seminari. Ini personal. Bagi sebagian orang ini, jeritan untuk memahami di tengah kehilangan yang menghancurkan. Bagi yang lain ini, pencarian putus asa akan kedamaian tentang kekekalan orang yang mereka kasihi. Dan bagi banyak orang ini, pertanyaan yang tidak pernah diucapkan dengan suara keras, tetapi diam-diam menetap di balik mata mereka setiap kali mereka memikirkan satu orang itu. Mengapa penting kemana jiwa orang yang bunuh diri pergi? Karena di balik setiap bunuh diri ada kisah tentang rasa sakit, keterasingan, kebingungan, atau penyakit. Di balik setiap pertanyaan tentang kekekalan, ada hati yang mencoba memahami sesuatu yang terasa tidak masuk akal. Bunuh diri tidak hanya merenggut satu nyawa. Ia meninggalkan mereka yang masih hidup dengan pusaran emosi, duka, amarah, rasa bersalah, malu, kebingungan. Dan ketika gereja gagal membicarakannya, perasaan-perasaan itu sering makin dalam di dalam keheningan. Terlalu banyak orang Kristen yang diberitahu atau menganggap bahwa siapapun yang mati karena bunuh diri secara otomatis hilang untuk selamanya. Bahwa tindakan terakhir mereka adalah penolakan terhadap Tuhan, sebuah dosa yang terlalu besar untuk ditutupi oleh anugerah. Dan disitulah ketakutan yang amat menyakitkan mulai tumbuh. Jika itu benar, harapan apa yang tersisa? Namun pertanyaan ini juga penting karena ia membentuk cara kita memandang Tuhan. Apakah Dia marah dan jauh siap menghukum?
Atau apakah dia lebih dekat daripada yang kita kira, terutama dalam saat-saat paling putus asa? Apakah dia Allah yang menyerah pada orang-orang di jam tergelap mereka? Atau Allah yang masih membisikkan nama mereka, bahkan ketika mereka tidak sanggup mendengarnya? Jawaban yang kita percaya akan memengaruhi cara kita berduka, cara kita menawarkan harapan, cara kita berjalan bersama orang lain, melewati rasa sakit, dan cara kita memahami karakter Allah itu sendiri. Dan jika kita salah di sini semua, yang lain juga menjadi terdistorsi. Jadi, sebelum kita mengatakan satu kata lagi, mari sepakat tentang ini, kita tidak di sini untuk menghakimi. Kita tidak di sini untuk menetapkan tujuan kekal seolah-olah kita adalah Tuhan. Kita di sini untuk mencari kebenaran dan anugerah berdampingan. Kita di sini untuk mendengarkan kitab suci, bukan tradisi, bukan ketakutan, bukan rumor, melainkan firman Tuhan. Dan kita di sini untuk melakukannya dengan kerendahan hati, mengetahui bahwa kekekalan adalah miliknya. Nomor 2, bunuh diri di dalam Alkitab apa yang sebenarnya dikatakan kitab suci. Jika kamu mencari di dalam Alkitab satu ayat yang secara langsung mengatakan, jika seseorang mati karena bunuh diri, ia masuk neraka, kamu tidak akan menemukannya. Hal ini mungkin mengejutkan banyak orang. Untuk sesuatu yang begitu serius, sesuatu yang memengaruhi jutaan orang banyak, yang berharap Alkitab memiliki aturan atau hasil yang dinyatakan dengan sangat jelas. Namun, yang kita temukan justru sesuatu yang lebih bernuansa, dan mungkin lebih penuh belas kasih daripada yang selama ini kita anggap. Ada beberapa catatan tentang bunuh diri di dalam Alkitab. Masing-masing berbeda. Masing-masing terjadi dalam konteks yang unik dan tidak satu pun disertai dengan pernyataan ilahi yang secara eksplisit mengutuk atau menyetujui tindakan tersebut. Kisah-kisah itu dicatat sebagaimana kisah manusia lainnya di dalam kitab suci dengan kejujuran dan bobot yang serius. Ambil contoh Raja Saul. Dalam 1 Samuel 31, ia terluka parah dan menghadapi kekalahan yang tak terelakkan. Untuk menghindari penangkapan, ia menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Tidak ada komentar surgawi setelahnya. Kisahnya diceritakan tetapi keadaan kekalnya tidak dibahas. Lalu ada Ahitofel, penasihat Daud yang pernah sangat dipercaya, yang menggantung dirinya setelah pengkhianatannya terhadap Raja gagal. Dan tentu saja Yudas Iskariot, kasus yang paling dikenal. Setelah menyadari beratnya pengkhianatannya terhadap Yesus, ia dipenuhi penyesalan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Yang mencolok adalah bahwa dalam semua contoh ini, Alkitab tidak memisahkan bunuh diri sebagai dosa yang mendefinisikan mereka sepenuhnya. Tindakan-tindakan itu adalah bagian dari kisah yang lebih luas tentang kehancuran pemberontakan duka dan kegagalan, sama seperti yang kita semua alami dalam bentuk yang berbeda-beda. Kemudian ada Samson. Kematian Samson juga merupakan tindakan yang disengaja. Ia mendorong tiang-tiang yang merobohkan bait itu dengan sadar bahwa hal itu akan membunuhnya bersama musuh-musuhnya. Namun, Ibrani 11 menyebut Samson di antara para pahlawan iman. Tindakan terakhirnya tidak didiskualifikasi sebagai bunuh diri yang menghapus anugerah Tuhan. Itu diingat sebagai bagian dari kisah imannya. Jadi, apa yang kita lakukan dengan semua ini? Kita mengakui bahwa Alkitab mengatakan kebenaran tentang penderitaan manusia tanpa selalu mengikatnya dengan simpul teologis yang rapi. Alkitab menunjukkan bahwa bahkan mereka yang mengakhiri hidupnya sendiri tidak didefinisikan hanya oleh satu momen terakhir itu saja. Ada lebih banyak hal dalam kisah mereka, dan ada lebih banyak lagi dalam belas kasihan Tuhan. Dan jika Tuhan sendiri tidak membuat pernyataan menyeluruh yang mengutuk setiap jiwa yang mati karena bunuh diri, maka mungkin kita juga tidak seharusnya melakukannya. Sebaliknya, kita dapat mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam tentang keselamatan anugerah dan sifat keadilan serta kasih Tuhan. Di sanalah arah pembahasan ini.
Karena jika bunuh diri bukanlah kata terakhir, lalu siapa yang memilikinya? Nomor 3, hakikat keselamatan anugerah bukan kinerja. Jika kita ingin berbicara dengan jujur tentang kemana jiwa orang yang bunuh diri pergi, maka kita harus berbicara tentang dasar iman kita, yaitu keselamatan itu sendiri. Apa artinya diselamatkan dan yang mungkin lebih penting bagaimana seseorang diselamatkan. Banyak orang percaya tumbuh dengan pemikiran bahwa keselamatan itu seperti sebuah timbangan. Jika perbuatan baik lebih banyak daripada yang buruk, seseorang masuk surga. Jika tindakan terakhirnya berdosa, kekekalan pun terancam. Iman pun menjadi berpusat pada kinerja. Namun Alkitab tidak pernah menyajikan keselamatan dengan cara seperti itu. Tidak sekalipun. Efesus 2, 8-9 menyatakannya dengan jelas bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu sendiri, melainkan pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan, supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Itu berarti keselamatan tidak diperoleh melalui perilaku baik dan tidak hilang karena perilaku buruk. Keselamatan diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu adalah pemberian bukan upah. Hal ini sulit diterima oleh pola pikir kita yang terbiasa mengejar prestasi. Kita hidup di dunia di mana persetujuan penghargaan dan keberhasilan harus diperoleh. Karena itu, ketika seseorang mati karena bunuh diri, banyak yang bertanya apakah satu tindakan itu membatalkan keselamatannya. Namun, jika kita percaya bahwa keselamatan adalah pemberian yang dijamin oleh karya Kristus yang telah selesai di kayu salib, maka kita juga harus percaya bahwa tidak ada satu tindakan pun, bahkan yang tragis sekalipun, yang dapat membatalkan apa yang telah dimeteraikan Tuhan. Bunuh diri memang dosa. Itu adalah pelanggaran tragis terhadap rancangan Tuhan atas kehidupan. Itu memotong sebuah kisah yang seharusnya masih Tuhan ingin lanjutkan. Tetapi itu bukan dosa yang lebih besar daripada yang lain. Itu tidak berada di luar jangkauan anugerah. Dan jika seorang percaya telah menaruh imannya kepada Yesus, jika hatinya sungguh miliknya, bahkan di dalam momen keruntuhan mental, emosional, atau rohani yang terdalam, anugerah Tuhan tidak meninggalkannya. Roma 8, 38, 39 mungkin adalah salah satu pernyataan paling jelas tentang kebenaran ini. Rasul Paulus berkata bahwa ia yakin tidak ada sesuatu pun baik maut maupun hidup, baik masa kini maupun masa depan maupun apapun di seluruh ciptaan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada apapun, bahkan kematian, bahkan bunuh diri. Kebenaran ini tidak mengecilkan rasa sakit dari tindakan tersebut. Ini tidak meremehkan kehilangan atau kerumitan pergumulan kesehatan mental. Tetapi kebenaran ini meninggikan kuasa salib. Jika darah Yesus cukup untuk menutupi semua dosa, maka darah itu juga cukup untuk menutupi dosa-dosa yang dilakukan di tengah keputusasaan terdalam manusia. Jika tidak, maka kita menjadikan anugerah sebagai sesuatu yang rapuh, sesuatu yang hanya bekerja ketika kita kuat dan gagal ketika kita lemah. Padahal Injil justru mengatakan kebalikannya. Anugerah Allah paling kuat ketika kita berada di titik paling lemah. Ini bukan hanya kebenaran teologis. Ini adalah pengharapan bagi mereka yang berduka. Ini adalah pengharapan bagi mereka yang menderita. Ini adalah pengharapan bagi setiap jiwa yang terperangkap dalam kegelapan. Nomor 4, hati Tuhan bagi yang hancur belas kasih Kristus. Untuk memahami posisi Tuhan terhadap isu bunuh diri kita, tidak hanya perlu melihat apa yang Kitab Suci katakan tentang dosa dan keselamatan, tetapi juga siapa Tuhan itu sendiri. Bagaimana Dia menanggapi penderitaan, kelemahan penyakit mental, dan jiwa yang tertekan. Dan tidak ada gambaran yang lebih jelas tentang hati Tuhan selain Yesus Kristus. Ketika Yesus berjalan di bumi, Dia tidak menjauh dari orang-orang yang hancur. Dia tidak menghindari kekacauan atau orang-orang yang terganggu secara mental. Dia justru mendekat.
Dia duduk bersama perempuan di sumur yang telah menyerah pada cinta. Dia menyentuh orang-orang kusta yang tidak berani didekati siapapun. Dia membebaskan mereka yang tertindas dan kerasukan. Dia menangis bersama saudari-saudari yang berduka di depan kubur. Dia memperhatikan yang berdarah, yang tersingkir, yang putus asa. Yesus tidak mempermalukan orang-orang yang hancur. Dia merangkul mereka. Salah satu ayat terindah dalam kitab suci mengatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Ini bukan sekadar bahasa puitis. Ini adalah sikap Allah sendiri. Dia dekat dengan yang patah hati. Dia menyelamatkan yang hancur. Jika demikian, cara Tuhan memperlakukan orang-orang yang hancur selama mereka hidup. Mengapa kita berasumsi bahwa karakternya tiba-tiba berubah ketika mereka mati? Sebagian orang membayangkan Tuhan marah kepada mereka yang mengakhiri hidupnya seolah-olah. Dia melihat mereka jatuh lalu berpaling. Namun Yesus menceritakan kisah yang berbeda. Dia adalah gembala yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang hilang. Dia adalah bapa yang berlari menyambut anak yang hilang. Dia adalah juru selamat yang berkata bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit. Apakah Tuhan yang mengetahui setiap helai rambut di kepalamu, setiap tangisan di malam harimu, setiap pikiran yang tidak pernah kamu ucapkan akan bersikap acuh terhadap seseorang yang didorong ke jurang keputusasaan oleh penderitaan mental atau trauma? Tentu tidak. Dialah Tuhan yang menemui Elia di bawah pohon arar ketika nabi itu berkata bahwa ia sudah cukup dan ingin mati. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirim malaikat bukan dengan penghakiman, melainkan dengan makanan dan istirahat. Kita perlu memahami hal ini. Belas kasih Tuhan tidak menunggu kita menjadi baik-baik saja. Belas kasih itu menemui kita di tengah badai. Dan bahkan ketika seseorang mencapai titik patah yang tragis entah karena penyakit mental, serangan rohani trauma, mendalam, atau keputusasaan emosional. Tuhan tidak berhenti menjadi siapa. Dia adanya. Dia tetap penuh belas kasih, penuh rahmat, dan adil. Yesus tidak datang untuk mereka yang merasa dirinya utuh. Dia datang untuk yang hancur. Dan itu termasuk mereka yang detik-detik terakhir hidupnya dipenuhi oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Itu termasuk mereka yang tidak sempat melihat hari esok. Dan mungkin itu mencakup anugerah yang lebih besar daripada yang selama ini berani kita percayai. Nomor 5, penyakit mental dan tanggung jawab sebuah teologi yang penuh belas kasih. Ketika seseorang meninggal karena bunuh diri, salah satu reaksi pertama yang sering muncul adalah kebingungan. Mengapa mereka melakukan itu? Bagaimana mungkin mereka tidak melihat jalan lain? Dan di balik pertanyaan-pertanyaan itu sering tersembunyi satu pertanyaan yang lebih dalam. Apakah mereka bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka lakukan dengan cara yang sama, seperti seseorang yang berada dalam kondisi pikiran yang normal? Disinilah pembicaraan tentang penyakit mental harus dibawa ke terang, karena jika kita mengabaikannya, kita berisiko membuat penilaian yang keras tanpa memahami apa yang sebenarnya dihadapi seseorang. Penyakit mental seperti penyakit fisik adalah nyata. Depresi, gangguan kecemasan PTSD, gangguan bipolar, skizofrenia. Ini bukan sekadar suasana hati yang buruk atau kelemahan rohani. Ini adalah kondisi yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, memproses, dan berfungsi. Dalam beberapa kasus, penyakit mental dapat begitu merusak cara berpikir seseorang sehingga mereka tidak lagi mampu bernalar atau memahami realitas dengan jelas. Ada yang mengalami rasa sakit emosional yang luar biasa, hingga mengaburkan setiap pikiran logis. Ada pula yang terbebani oleh trauma, kecanduan, atau siksaan batin sedemikian rupa, sehingga hidup itu sendiri terasa tak tertahankan. Pertanyaan yang harus kita ajukan kemudian adalah ini, apakah Tuhan menuntut pertanggungjawaban yang sama?
ketika kemampuan seseorang untuk bernalar sudah sangat terganggu. Kitab suci memang tidak memberikan jawaban untuk setiap situasi spesifik, tetapi kitab suci dengan jelas menyatakan seperti apa keadilan Tuhan itu. Tuhan bukan hanya kudus dan benar, Dia juga sepenuhnya adil. Itu berarti Dia menghakimi dengan pengetahuan yang sempurna tentang hati, pikiran, niat, dan kondisi seseorang. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jika seseorang sampai pada titik di mana pikirannya dikuasai oleh penyakit, sehingga ia tidak lagi dapat berpikir dengan jernih atau rasional, maka kita harus percaya bahwa Tuhan dalam keadilan dan belas kasih-Nya yang tak terbatas mengetahui hal itu. Tuhan memahami apakah seseorang bertindak dalam kapasitas penuh atau berada dalam momen keruntuhan di bawah tekanan yang tak henti-hentinya. Dia tahu apakah itu merupakan tindakan pemberontakan yang sadar atau sebuah kejatuhan di tengah kelelahan dan penderitaan yang ekstrem. Lihatlah bagaimana Yesus merespons orang-orang yang tertindas secara mental dan emosional. Dia tidak pernah mengusir mereka. Dia memulihkan mereka. Dia menyembuhkan mereka. Dia membebaskan mereka. Dia melihat kemanusiaan mereka di balik penderitaan yang mengikat. Alkitab tidak pernah menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang dengan tidak adil menghukum mereka yang telah hancur hingga hampir tak tersisa. Justru sebaliknya Dia mendekat kepada mereka. Nabi Yesaya menuliskan bahwa buluh yang patah tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Itu berarti bahkan jiwa yang paling rapuh, bahkan seseorang yang hanya bertahan dengan seutas benang, tetap berharga di mata Tuhan. Jadi, ketika seseorang mengakhiri hidupnya di bawah beban penyakit mental trauma, atau penderitaan emosional yang tak tertahankan, kita mungkin tidak mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam hati mereka. Namun kita mengenal karakter Tuhan. Dan karakter itu memberitahu kita bahwa Dia bukan hanya mampu melihat gambaran secara utuh, Dia adalah satu-satunya yang benar dapat melihatnya. Dan ketika kita tidak yakin tentang tujuan kekal seseorang, kita dapat berpegang pada kebenaran bahwa Tuhan tidak mencari-cari alasan teknis untuk menyingkirkan orang dari surga. Dia adalah Bapa yang rindu menebus, memulihkan, dan menyelamatkan. Tidak ada seorang pun yang melihat jiwa dengan lebih jelas daripada Dia. Nomor 6, apa artinya semua ini bagi kita hari ini duka, harapan, dan peran gereja? Sampai pada titik ini, mungkin hatimu terasa berat. Atau mungkin secara aneh, terasa sedikit lebih ringan. Karena ini bukan hanya tentang teologi, ini tentang manusia, orang-orang nyata, sahabatmu, saudaramu, anakmu, pasanganmu, atau mungkin dirimu sendiri. Jadi, apa yang kita lakukan dengan semua yang telah kita pelajari? Pertama, bagi mereka yang telah kehilangan seseorang karena bunuh diri, kamu tidak perlu memikul rasa malu. Kamu tidak harus membiarkan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab menyiksamu tanpa henti. Ya, wajar untuk berduka. Wajar untuk merasa sedih, marah, bahkan merasa bersalah. Tetapi kamu tidak harus tinggal di sana selamanya. Kamu juga bisa berduka dengan harapan. Karena meskipun kita tidak mengetahui kondisi hati seseorang di saat-saat terakhir hidupnya, kita mengenal hati Tuhan. Dan hatinya jauh lebih penuh belas kasih daripada yang sering kita bayangkan. Mungkin kamu bertanya, apakah ada sesuatu yang terlewat? Apakah aku bisa mencegahnya? Pertanyaan-pertanyaan ini sering menghantui mereka yang ditinggalkan. Tetapi dengarlah ini, kamu bukan Tuhan. Kamu tidak dapat melihat setiap badai yang berkecamuk di dalam diri seseorang. Dan kamu tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil orang lain di tengah penderitaan mereka. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah memilih untuk mengingat mereka. Bukan dari cara mereka meninggal, tetapi dari cara mereka hidup. Dari momen-momen sukacita, kebaikan perjuangan, dan keberanian yang pernah mereka tunjukkan. Bagi kamu yang saat ini sedang bergumul dengan pikiran untuk mengakhiri hidup,
dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak rusak di luar kemungkinan pemulihan. Kamu bukan beban. Ada pertolongan. Ada harapan. Ada pemulihan. Ulurkan tanganmu. Berbicaralah dengan seseorang. Hubungi seorang sahabat konselor atau pemimpin rohani. Kamu tidak diciptakan untuk berjalan melewati ini dalam keheningan. Yesus tidak menunggu kamu memperbaiki dirimu sebelum mengasihimu. Dia menemui kamu tepat di tempat kamu berada sekarang, dan kasih-Nya lebih kuat daripada kematian. Dan bagi gereja, bagi mereka yang menyebut diri pengikut Kristus, kita memiliki tanggung jawab besar. Kita harus berhenti memperlakukan bunuh diri sebagai topik terlarang. Kita harus berhenti memberikan jawaban sederhana untuk rasa sakit yang kompleks. Kita harus menjadi tempat di mana orang dapat berbicara tentang depresi, kecemasan, dan keputusasaan tanpa takut dihakimi. Kita harus menjadi komunitas yang dibangun di atas belas kasih, bukan penghukuman. Kita melayani juru selamat yang menyambut mereka yang terluka dan menangis bersama mereka yang berduka. Jika kita adalah tubuhnya, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Ada orang-orang yang duduk di bangku gereja melangkah masuk ke dalam gedung ibadah, atau menonton siaran daring yang diam-diam bertanya, apakah hidup mereka masih layak dijalani? Mereka tidak membutuhkan khotbah yang kosong. Mereka membutuhkan juru selamat. Dan mereka perlu melihat Dia hidup melalui kita. Ya, jadi mari kita berani dalam kebenaran. Mari kita lantang dalam anugerah. Mari kita ciptakan ruang untuk percakapan yang membawa terang ke tempat-tempat yang gelap. Dan jangan pernah lupa bahwa cara kita berbicara tentang bunuh diri, keselamatan, dan penderitaan mencerminkan seperti apa Allah yang kita percayai. Biarlah itu mengatakan bahwa Dia baik, Dia dekat, dan Dia tidak menyerah pada siapapun dari kita, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Kesimpulan kata terakhir bukan milik kematian. Kita telah berjalan melalui percakapan yang berat dan kudus. Kita telah melihat kitab suci, menyelami rasa sakit yang dalam, dan mengajukan pertanyaan yang seringkali terlalu menakutkan untuk diucapkan. Dan sekarang, kita berdiri di tepinya, memegang satu kebenaran yang tidak dapat disangkal. Kata terakhir adalah milik Tuhan, bukan milik kematian. Bunuh diri bukanlah akhir dari kisah baik bagi mereka yang pergi maupun bagi mereka yang ditinggalkan. Musuh mungkin ingin kita percaya bahwa kegelapan selalu menang, bahwa keputusasaan lebih kuat daripada anugerah, dan bahwa kasih Tuhan memiliki batas. Tetapi Injil menghancurkan kebohongan itu. Salib menceritakan kisah yang berbeda. Salib memberitahu kita bahwa Yesus masuk ke dalam penderitaan kita, memikul rasa malu, kita menghadapi kematian kita, dan keluar dari kubur dalam kemenangan. Itu berarti tidak ada lembah yang terlalu dalam bagi belas kasih-Nya. Tidak ada rasa sakit yang terlalu gelap bagi kehadiran-Nya. Tidak ada momen terakhir yang lebih kuat daripada penebusan-Nya. Bagi mereka yang telah kehilangan seseorang karena bunuh diri, Tuhan melihatmu. Dia menangis bersamamu. Dia mengetahui setiap luka yang tidak sanggup diungkapkan oleh kata-kata. Namun, Dia juga mengundangmu untuk berharap. Bukan pada jawaban yang sempurna, melainkan pada karakternya yang sempurna. Kamu tidak perlu memikul beban kekekalan mereka. Itu milik Tuhan yang adil, penuh belas kasih, dan selalu setia pada kebenaran. Bagi kamu yang sedang bergumul dengan pikiran untuk mengakhiri hidup, dengarkan ini dengan hati terbuka. Kamu tidak tak terlihat. Rasa sakitmu tidak diabaikan. Kamu lebih dikasihi daripada yang kamu sadari. Kamu bukan masalah yang harus diselesaikan. Kamu adalah jiwa yang layak dirangkul. Kegelapan sedang berbohong kepadamu. Ia mengatakan bahwa kamu sudah terlalu jauh, terlalu rusak, terlalu lelah. Tetapi Yesus berkata, datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu.
kamu tidak sendirian. Masih ada masa depan. Masih ada terang. Masih ada Yesus. Pada akhirnya, percakapan ini bukan benar-benar tentang bunuh diri. Ini tentang anugerah. Tentang anugerah yang menemui manusia di titik terendah mereka. Anugerah yang tidak menyerah. Anugerah yang masih berbicara tentang hidup, bahkan setelah kematian seolah-olah telah berbicara. Itulah anugerah yang Yesus tawarkan. Jadi kemana sebenarnya jiwa orang yang bunuh diri pergi? Jawaban sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Tetapi inilah yang dapat kita ketahui. Jika mereka milik Kristus, kisah mereka tidak berakhir dalam keputusasaan. Kisah itu berakhir dalam belas kasih. Dan meskipun kita tidak memahami semua detailnya, kita dapat mempercayai hati pribadi yang memahaminya sepenuhnya. Kematian itu nyata. Bunuh diri itu tragis. Tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar. Dan Dia selalu memiliki kata terakhir. Dan kata itu adalah harapan.